Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Membina Kehidupan Abadi atau Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini memberikan kepada kita suatu kegembiraan surga dimulai di dalam keluarga kita. Para orang tua beriman menuntun langkah anggota keluarga dalam keteraturan dan berdisiplin baik. Sehingga keluarga itu bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi menghormati dan memuliakan Dia oleh pengaruh mereka terhadap keluarga lain, dan mereka akan menikmati keharmonisan surga serta upah yang mulia dan abadi. Ya, inilah ajakan bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di dunia ini, sehingga kita dapat menciptakan suatu keluarga yang harmonis, sehingga di dalam semuanya itu kita dapat memancarkan akan kasih Kristus dimanapun kita berada. Pada saat ini saya mengundang seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Pada saat ini kita akan masuk ke pasalnya yang ke-13, judulnya Dua Orang yang Berbakti. Kepada sekelompok orang tertentu yang percaya akan diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah benar dan memandang rendah kepada orang lain, Kristus menuturkan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi pergi ke bait Tuhan untuk berdoa, bukan sebab ia merasa bahwa ia adalah seorang berdosa yang memerlukan pengampunan, melainkan sebab ia mengira dirinya benar dan berharap untuk mendapat pujian. Ya, perbaktiannya dianggapnya sebagai suatu jasa yang akan memperkenankan dia di hadapan Tuhan. Pada saat yang bersamaan dengan ini akan memberikan kesan yang tinggi kepada orang-orang mengenai kesalehannya. Ia mengharapkan supaya diperkenan oleh Tuhan maupun oleh manusia. Perbaktiannya didorong oleh kepentingan diri sendiri. Dan ia sangat memuji diri sendiri. Ia memperhatikan, berjalan dan berdoa untuk itu. Ia menarik dirinya dari antara orang-orang lain seolah-olah berkata, "Menjauhlah, janganlah meraba aku. Nanti engkau menjadi kudus olehku." Ia berdiri dan berdoa kepada dirinya sendiri dengan merasa sangat puas terhadap dirinya. Ia mengira Tuhan dan manusia memandangnya dengan serupa. "Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu," katanya, "karena aku tidak sama seperti semua orang, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Ia menilai tabiatnya bukan dengan tabiat Tuhan yang suci, melainkan dengan tabiat orang lain. Pikirannya dialihkan jauh dari Tuhan kepada manusia. Inilah rahasia daripada perasaan puas terhadap diri sendiri. Ia melanjutkan dengan menyebut perbuatan-perbuatan yang baik. "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Agama orang Farisi itu tidak menjamah jiwa. Ia tidak mencari tabiat yang serupa dengan Tuhan, hati yang dipenuhi dengan kasih dan pengasihan. Ia merasakan agama yang menyangkut kehidupan di luar saja. Kebenarannya adalah kebenaran dirinya sendiri, buah-buah perkataannya sendiri, dan dinilai dengan ukuran manusia. Ya, tetapi si pemungut cukai telah pergi ke bait suci dengan orang-orang lain dan turut berbakti, tetapi ia segera memisahkan dirinya daripada mereka. Ya, dan merasa diri tidak layak bersatu di dalam perbaktiannya. Ia jauh-jauh berdiri. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dalam derita yang pahit dan merasakan dirinya ini keji. Ia merasa bahwa ia telah melanggar terhadap Tuhan, telah berdosa dan cemar. Ia malah tidak bisa mengharapkan pengasihan dari orang yang berada di sekelilingnya, karena mereka melihat dia dengan hina. Ia tahu bahwa ia tidak mempunyai jasa untuk memujikan dirinya kepada Tuhan. Dan dalam keadaan yang sama sekali putus asa ia berteriak, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa." Ia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, jadi suatu perbedaan yang sangat mencolok, ya, dua orang yang berbakti ini. Ya, satunya si orang yang merasa bahwa dirinya ini sudah benar, dirinya sudah melakukan semua perintah Tuhan, tetapi dia
yang menilai bahwa dirinya sudah sempurna. Dia tidak membandingkan dirinya dengan Tuhan, tapi dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, dia menganggap bahwa dirinya sudah suci. Ya, dia menganggap bahwa dialah orang yang paling benar. Ya, ini adalah hal yang salah. Ya, tetapi ya datanglah. Ya, ada seorang, dia merasa bahwa dirinya ini tidak layak sehingga dia tidak bisa ya datang dan menyatukan dirinya di dalam perbaktian itu. Ya, ia merasa bahwa ia telah melanggar terhadap Tuhan, ia telah berdosa dan cemar. Ya. Dan disinilah bagaimana dia tidak berani untuk menengadah ke atas. Ya, karena dia tahu bahwa dirinya tidak layak. Dosanya sangat banyak. Lalu dia berdoa, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu oleh si jahat. Ya, jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita sudah benar, sudah melakukan semua perintah Tuhan, tapi itu hanya dari luar saja kelihatannya. Itu bukan datang dari hati kita. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Berada di posisi manakah kita sekarang ini? Itu pertanyaan ini bisa kita jawab masing-masing. Ya, kalau kita merasa bahwa diri kita sudah benar, kita harus berhati-hati. Ya, bahwa setan akan mengincar kita, dia akan melihat kita, sehingga dengan kepercayaan diri yang kita sudah punya itu, kita akan jatuh ke berbagai macam-macam dosa. Orang Farisi dan pemungut cukai itu menggambarkan dua golongan manusia yang datang berbakti kepada Tuhan. Dua wakil pertama dari golongan manusia ini terdapat dalam diri kedua anak yang pertama-tama lahir di bumi. Ya, Kain merasa dirinya benar dan ia datang kepada Tuhan dengan suatu persembahan syukur saja. Ia tidak mengadakan pengakuan dosa dan merasa tidak memerlukan pengasihan. Tetapi Habel datang dengan darah yang menunjukkan kepada anak domba Tuhan. Ia datang sebagai seorang berdosa, mengaku dirinya tersesat. Pengharapan satu-satunya adalah kasih Tuhan. Tanpa merasa diri layak, Tuhan menghargai persembahannya, tetapi Kain dan persembahannya tidak dihargainya. Menyadari keperluan, mengakui kemiskinan dan dosa kita adalah syarat pertama mengenai penerimaan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ya. Lalu ia menerima tugasnya, suatu pekerjaan yang lebih luas dan lebih rumit yang pernah diserahkan kepadanya. Kristus mengatakan kepadanya untuk mengembalakan domba-domba serta anak domba. Ia menyerahkan ke dalam tangannya jiwa-jiwa yang untuknya juru selamat telah menyerahkan nyawanya sendiri. Kristus memberikan kepada Petrus bukti yang paling kuat mengenai keyakinan dalam pemulihannya. Murid yang tadinya gelisah, angkuh, yakin terhadap diri saja telah menjadi orang yang takluk dan bertobat. Sejak waktu itu ia mengikuti Tuhan dalam penyangkalan diri dan pengorbanan. Ia adalah orang yang ikut serta dalam kesengsaraan Kristus. Dan bila Kristus akan duduk di takhta kemuliaannya, Petrus pun akan ikut serta dalam kemuliaannya. Ya, jadi tidak ada perkara yang begitu menyakitkan hati Tuhan atau begitu berbahaya kepada jiwa manusia seperti keangkuhan dan merasa diri kuat. Dari semua dosa inilah dosa yang paling tidak berpengharapan dan paling susah diperbaiki. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Ya, karena sini sudah ditulis ya kepada setiap jiwa manusia, seperti keangkuhan dan merasa diri kuat, itu adalah dosa yang paling tidak berpengharapan dan paling susah diperbaiki. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus meminta Tuhan, berikanlah saya hati yang baru, berikanlah saya roh kerendahan hati itu, supaya saya dapat mengerti Tuhan akan jalan-jalan kebenaran-Mu, sehingga saya tidak hanya mementingkan diri sendiri, sehingga saya tidak sombong atau angkuh. Ya, jangan sampai sifat itu tanpa saya sadari sudah mendarah daging di dalam diri saya. Kita harus mempunyai hubungan yang baik kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat mengambil sifat-sifat yang buruk, sehingga itu dapat digantikan oleh karakter Kristus. Ya, di sini dikatakan, ya, contoh yang begitu indah
sebagaimana Petrus, ya kita tahu bahwa Petrus dia sudah menyangkal Yesus. Tetapi di dalam kesalahan yang dia lakukan, dia pergi di suatu tempat, disitulah dia menyesali, dia menangis, dia memohon ampun kepada Tuhan. Ya sehingga apa? Sehingga Petrus diberikan kuasa. Ya, sehingga Petrus dapat mengikuti akan jalan Tuhan. Sehingga Petrus adalah orang yang ikut serta dalam kesengsaraan Kristus. Dan dikatakan bila Kristus akan duduk di takhta kemuliaannya, Petrus pun akan ikut serta dalam kemuliaannya. Ya karena dia adalah orang yang hebat. Dia mau meninggalkan akan sifatnya yang buruk itu. Dia mau mengubur dalam-dalam. Dia mau mengakui akan dosanya. Dan dia datang kepada Tuhan. Dan dia diperbarui. Dan dia dapat menyampaikan akan kabar sukacita kepada setiap orang. Walaupun ya banyak tantangan yang dihadapi, tetapi dia tahu apa yang dia lakukan inilah yang harus dia hadapi. Dan dia yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Ya. Kejahatan yang memimpin kepada kejatuhan Petrus dan yang menutupi orang Farisi dari persekutuan dengan Tuhan terbukti telah menghancurkan ribuan orang sekarang ini. Ya, jadi kita harus berhati-hati, kita harus terus berjaga-jaga, harus terus waspada. Biarlah kita mau meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang menerima Kristus dan di dalamnya keyakinannya yang pertama ia berkata, aku diselamatkan, berarti berada dalam bahaya, berharap kepada diri sendiri. Ya, jangan sampai kita berharap kepada diri sendiri karena itu adalah tipu muslihat daripada si jahat. Kristus mempersembahkan tubuhnya yang remuk untuk membeli pusaka Tuhan, untuk memberikan kesempatan yang lain kepada manusia. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Tuhan. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Oleh kehidupan yang tiada bercela, penurutannya, kematiannya di salib Golgota, Kristus menjadi pengantara bagi bangsa yang tersesat. Dan sekarang bukan sekedar sebagai pemohon, penghulu keselamatan kita mengantarai bagi kita, melainkan sebagai penakluk yang menuntut kemenangannya. Pengorbanannya sempurna dan sebagai pengantara kita ia melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkannya sendiri. Memegang di hadapan Tuhan pedupaan yang berisi jasa-jasanya sendiri yang tidak bercela dan pengakuan serta terima kasih dari umatnya. Diharumi dengan wangi-wangian kebenarannya, naik kepada Tuhan seperti hidangan yang manis. Persembahan itu diterima sepenuhnya dan pengampunan meliputi semua pelanggaran. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan berkata, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak berkekurangan apa-apa karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya, tidak seorang pun dari dirinya sendiri dapat memahami kekeliruannya. Ya, tidak ada perbuatan lahiriah yang dapat menggantikan iman yang sederhana dan penolakan sama sekali terhadap diri. Tetapi tidak seorang pun dapat mengosongkan dirinya dari kepentingan diri. Kita dapat hanyalah bila setia sekata dengan Kristus untuk melaksanakan pekerjaannya itu. Ya, tidak dapat mengalahkannya, ia adalah milikmu. Jadikanlah suci, karena aku tak dapat mempertahankannya demikian bagimu. Selamatkanlah aku, kendati pun diriku lemah yang tidak seperti Kristus. Bentuklah aku, tempalah aku, angkatlah aku ke dalam suasana yang murni dan suci, di mana aliran kekayaan kasih-Mu dapat mengalir melalui jiwaku. Ya, tidak seorang pun dari rasul-rasul atau nabi-nabi yang pernah mengaku tidak mempunyai dosa. Orang yang hidup paling dekat dengan Tuhan, orang yang rela mengorbankan nyawanya gantinya berbuat kesalahan. Orang yang dihormati Tuhan dengan terang dan kuasa ilahi telah mengakui sifatnya yang penuh dosa.
Mereka tidak menaruh keyakinan dalam tubuhnya, tidak mengakui kebenaran dirinya sendiri, tetapi telah percaya dengan sepenuh hati dalam kebenaran Kristus. Demikian pula dengan semua orang yang memandang kepada Kristus. Hendaklah diri itu dikeluarkan dari pandangan. Kristus saja yang harus ditinggikan. Ya, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, hendaklah setiap mata dan pujian setiap hari diarahkan ke atas. Kehidupan di mana takut akan Tuhan didambakan tidaklah akan menjadi kehidupan yang sedih dan suram. Ya, pekerjaan penebusan menyangkut akibat-akibat yang sulit bagi manusia untuk mendapatkan sesuatu konsepsi. Ya, beginilah firman Tuhan. Penebus Israel, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Dia yang dijijikan bangsa-bangsa. Raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit, memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud, menyembah oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Tuhan Israel yang memilih engkau. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, jadi suatu nasihat firman Tuhan yang luar biasa pada saat ini. Kembali lagi mengingatkan kita untuk kita terus mempunyai pengalaman-pengalaman berjalan bersama-sama dengan Kristus, sehingga pengalaman itu akan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain juga akan merasakan akan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Biarlah pada saat ini kita mau berbakti kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan roh kerendahan hati, sehingga kita dapat dibentuk sesuai dengan karakter Kristus. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah dimanapun kita berada, kita boleh berdoa dengan sungguh-sungguh untuk menjadi berkat, untuk menjadi pembawa-pembawa damai itu. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.